Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Ini merupakan video bagian kedua. Untuk pertemuan ke-13, kita masih membahas mengenai Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment atau CPFR. Seperti yang sudah dibahas pada video bagian pertama, terdapat beberapa bentuk kolaborasi antar pihak yang terdapat dalam rantai pasok. Mereka akan menggunakan teknologi untuk membantu mereka saling berkomunikasi dan saling berbagi informasi. Beberapa bentuk yang dapat dilakukan adalah Continuous Replenishment, Vendor Managed Inventory, Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Ini merupakan pengembangan. Continuous Replenishment merupakan yang paling sederhana, kemudian berkembang menjadi Vendor Managed Inventory, kemudian berkembang lagi menjadi Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah Continuous Replenishment. Replenishment itu artinya pengisian kembali. Anda bayangkan kalau sebuah toko ada raknya terisi penuh dengan produk, kemudian ketika ada pembelian lama-lama raknya akan kosong. Lalu apa yang dilakukan oleh petugas toko? Petugas toko akan mengisi kembali rak-rak tersebut. Ini yang dimaksud dengan replenishment, yaitu pengisian stok kembali ke posisi awal. Continuous replenishment berarti pengisian ulangnya ini continuous, terus-menerus berlangsung. Continuous replenishment merupakan praktek kemitraan antar anggota saluran distribusi yang mengubah proses pengisian ulang secara tradisional, di mana pemesanan pembelian didasarkan pada perhitungan Economic Order of Quantity (EOQ) ke pengisian produk berdasarkan permintaan produk aktual dan perkiraan berdasarkan data POS-nya. Gambarannya seperti ini. Sebelumnya, ini memesan barang ke wholesaler atau ke distributor. Ketika barang yang ada di retailer ini habis, maka retailer harus melakukan pemesanan. Dia buat yang namanya purchase order. Data purchase ordernya didapatkan dari perhitungan si retail. Artinya, distributor tidak tahu berapa nilai sebenarnya pembelian karena distributor hanya mengetahui berdasarkan PO yang dibuat oleh retailer. Namun, dalam CRP, distributor memiliki data ke POS, sehingga distributor bisa mengetahui berapa jumlah real aktual dari jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Jadi, distributor mendapatkan data terus-menerus dari POS-nya. Ketika tingkat persediaan di retailer sudah rendah, maka distributor akan langsung mengirimkan barangnya ke retailer tanpa retailer perlu melakukan pemesanan. Datanya sudah terkoneksi. Ketika distributornya melihat bahwa persediaan di retailer sudah menipis, maka distributor bisa langsung mengirimkan barang ke retailer. Nanti proses pengisian kembalinya gimana? Proses pengiriman barangnya gimana? Ini bisa dilakukan oleh pemasok, suppliernya, bisa dilakukan oleh distributor, atau kalau misalnya distributornya menggunakan pihak ketiga atau 3PL untuk pengiriman barangnya, ini juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Continuous replenishment didorong oleh penarikan inventory yang sebenarnya dari retail gudang dan dari pos di tingkat toko. Dia tahu aktualnya berapa sehingga dia bisa mengirimkan jumlah yang tepat yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Kita coba lihat kembali ke gambar yang kita sudah bahas kemarin. Kita ingat gambar ini kembali. Dalam kondisi yang tradisional, dalam kondisi yang biasa, supplier akan mengirimkan barang kepada retailer ini berdasarkan pesanan. PO-nya yang membuat adalah retailer. Suppliernya tidak tahu persis sebenarnya konsumen ini butuhnya berapa sih, sehingga mungkin terjadi kesalahan. Dalam CRP atau Continuous Replenishment, supplier nggak harus ngintip lagi seperti ini, dia bisa punya akses langsung ke data register kasirnya, sehingga dia bisa tahu berapa sih demand aktual customer, sehingga jumlahnya ini yang dibutuhkan oleh konsumen dan yang dikirimkan oleh retailer ini bisa sama. Tidak ada penumpukan barang di sana, tidak ada bias error atau bullwhip effect di sini.
Ini merupakan keunggulan dari CRP. CRP terus berkembang menjadi VMI, yaitu Vendor Managed Inventory. Vendor Managed Inventory merupakan cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja rantai pasok, di mana pabrik itu bertanggung jawab untuk menjaga tingkat persediaan distributor. Jadi, kalau misalnya di sini tadi ada retail, lalu di sini ada distributor, di sini ada pabrik. Kalau dalam continuous replenishment lebih banyak di retail ke distributor, namun untuk vendor managed inventory ini banyak juga di distributor ke pabrik atau juga ke retail dan distributor. Vendor managed inventory memberikan kewenangan pada pabrik untuk mengelola tingkat persediaan distributor. Distributor punya inventory, berapa tingkatnya, berapa tingkat pemesanan, berapa banyak stok yang ada saat ini pabrik bisa melihat dan pabrik yang mengelola. Artinya apa? Distributor, dia sifatnya hanya menyimpan barang, tapi yang mengelola berapa banyak yang harus disimpan, kapan memesan kembali, berapa banyak satu kali pengiriman, itu dikelola oleh pabriknya. Vendor yang mengelola persediaan di distributor. Sinkronisasi data permintaan diperlukan di seluruh rantai pasok melalui pertukaran data dan informasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menyediakan layanan pelanggan. Jadi, dia tidak hanya melibatkan dua pihak saja, tapi dia juga melibatkan beberapa pihak sekaligus yang terlibat dalam rantai pasok. Sinkronisasinya seperti apa? Sinkronisasinya biasanya menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Bisa juga melalui internet atau sistem yang terhubung dengan internet. Informasi yang dipertukarkan digunakan untuk analisis, memperoleh peramalan yang akurat, dan memastikan pengiriman jumlah produk yang tepat. Sehingga apa yang diproduksi oleh pabrik ini tepat yang dibutuhkan oleh konsumen. Jumlah pengisian produk didasarkan pada produk aktual dan perkiraan yang ada di retail. Jadi informasi di retail mengalir ke distributor juga mengalir ke pabrik. Selain itu, pabrik juga punya keleluasaan untuk mengakses sistem informasi persediaan sehingga dia bisa melihat berapa data penjualan sebenarnya, berapa banyak barang yang harus disimpan, sehingga pabrik juga bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara rencana persediaan di distributor. Bentuk berikutnya adalah Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau CPFR. CPFR merupakan suatu praktek bisnis untuk koordinasi anggota rantai pasok melalui pembagian informasi penjualan dari point of sales. Kita punya retailer yang berhubungan langsung dengan pelanggan, dia yang tahu persis kebutuhan pelanggan. Kemudian retailer mendapatkan produknya dari distributor, distributor mendapatkan produknya dari manufaktur, dan manufaktur mendapatkan produknya dari supplier. Data yang diperoleh dari retailer melalui mesin registernya atau mesin kasirnya yang kita sebut tadi sebagai POS, data ini kemudian langsung dibagikan ke distributor, ke manufaktur, dan juga ke supplier. Sehingga seluruh pihak dalam rantai pasok bisa mengetahui persis berapa kebutuhan sebenarnya di konsumen. Diharapkan tidak ada lagi kekurangan stok atau penumpukan stok karena barang yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan real dari pelanggan. Rekan kerja atau partner dalam rantai pasok bekerja sama dalam perencanaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sehingga data POS tadi dari data register di kasir ini akan diolah bersama-sama oleh distributor, manufaktur, dan supplier untuk mengetahui berapa sih yang harus diproduksi di periode ke depan. Artinya forecastingnya itu dilakukan bersama-sama. Planningnya dilakukan bersama-sama sehingga nanti untuk proses pengisian kembalinya itu juga didasarkan atas keputusan bersama antara retailer, distributor, manufacturing, dan juga supplier.
Tujuannya apa CPFR ini? Tujuan dari CPFR adalah untuk meningkatkan ketersediaan produk yang ada di pelanggan, di retail, sehingga konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya dengan cara menekan jumlah persediaan, biaya transportasi, dan biaya logistik lainnya. Diharapkan dengan penerapan CPFR ini, semua pihak dalam rantai pasok dapat diuntungkan. Kemudian, bagaimana tahapan dalam CPFR? Tahapan dalam CPFR ada 4. Yang pertama adalah strategi and planning, yang kedua demand supply management, yang ketiga eksekusi, pelaksanaan perencanaan yang sudah dibuat, dan yang keempat adalah analisis dari hasil eksekusi. Kita coba bahas satu persatu tahapannya. Yang pertama, tahap strategi dan planning. Fase ini berkaitan dengan hubungan antar pelaku, proses, dan pengembangan kepercayaan antar pelaku. Tadi kita tahu bahwa dalam rantai pasok ada beberapa pihak, ada dari manufaktur, ada dari distributor, dan ada dari retailnya. Ini adalah manufaktur, distributor, dan retail. Masing-masing ini adalah perusahaan sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri, punya data sendiri, dan punya sudut pandang sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan hubungan antara manufaktur, distributor, dan retailer ini supaya mereka bisa saling percaya, saling bekerja sama. Hal yang paling sulit dalam CPFR adalah mengembangkan kepercayaan. Setelah mereka sudah saling percaya untuk bekerja sama, mitra berupaya untuk memecah hambatan budaya dan persepsi dari masing-masing pihak. Persepsi dari masing-masing pihak yang melihat kepentingannya sendiri lebih penting dari kepentingan orang lain, ini yang sering disebut sebagai silo perspektif, yaitu pandangan bahwa mereka harus unggul sendiri tanpa harus melibatkan pihak lain. Hal-hal ini termasuk hal yang dapat menghambat, jadi yang diinginkan adalah bukan keuntungan satu perusahaan, tapi keuntungan bersama. Kalau mereka sudah bisa memecah hambatan-hambatan ini, maka diharapkan masing-masing perusahaan bisa melihat gambaran lebih luas. Dia tidak hanya melihat keuntungan dari perusahaannya sendiri, tapi dia juga bisa melihat rantai pasok secara lebih luas, mulai dari proses pengadaan bahan baku sampai penjualan di retail. Kerjasama ini termasuk dalam pengembangan perjanjian dan membuat rencana bisnis bersama. Setelah kerjasamanya terbentuk, kepercayaannya terbentuk, baru bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu demand and supply management. Dalam demand dan supply management ini, ada proses forecasting di sini. Bedanya dengan forecasting yang sudah kita lakukan sebelumnya, dalam forecasting di sini kita menggunakan satu data, yaitu data dari POS yang kemudian dikelola dengan berbagai strategi dari demand management supaya bentuk datanya bisa lebih stabil dan dapat dipenuhi oleh seluruh pihak dalam rantai pasok. Tujuannya adalah untuk memberikan keputusan jangka panjang dan jangka pendek dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari sisi manufakturnya, dilihat dari sisi bahan bakunya cukup atau enggak, dilihat dari sisi pengirimannya seperti apa, dilihat dari sisi konsumennya suka atau enggak. Jadi perencanaannya ini melibatkan berbagai sudut pandang yang bisa membuat hasil keputusannya jadi lebih baik. Termasuk dalam tahap ini yaitu kolaborasi dalam hal peramalan, pengembangan bisnis, termasuk juga identifikasi peluang dan hambatan yang mungkin muncul di masa yang akan datang sehingga bisa kita siapkan dari sekarang. Setelah kita buat perencanaan dan kita buat strategi peramalannya, langkah berikutnya adalah eksekusi. Dalam fase ini, pesanan pelanggan mulai diproduksi untuk memenuhi permintaan. Eksekusi dari rencana yang dibuat dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan mulai dari distribusi, pengiriman barang, sampai dengan penjualan. Termasuk dalam eksekusi adalah rencana produksi, logistik, dan juga distribusi. Setelah dieksekusi, setelah kita laksanakan semua prosesnya, semua tahapan rencana, sampai barangnya tiba di konsumen, langkah keempat adalah dilakukan analisis atau evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya.
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah memonitor perencanaan dan eksekusi. Rencananya apa? Pelaksanaannya seperti apa? Sinkron nggak? Sama nggak? Apakah tujuan yang kita tetapkan di awal terlaksana atau tidak? Apakah tujuannya tercapai atau tidak? Ini yang dianalisis. Hasilnya digunakan untuk menghitung kinerja. Apakah target tercapai? Apakah tujuan tercapai? Selain untuk menilai kinerja, tujuan lain dari analisis adalah melakukan perbaikan berkelanjutan. Apa yang kurang? Apa yang belum lancar, apa yang terhambat, dan bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan tersebut, bagaimana caranya meningkatkan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Dalam proses penilaian, perusahaan menggunakan matriks penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan CPFR. Bisa dari tingkat penjualan, tingkat pelayanan pelanggan, tingkat kecepatan pemenuhan, atau dapat juga dilihat dari seberapa sering sih terjadinya stock out di perusahaan. Dalam CPFR, yang paling banyak berperan sebenarnya dua pihak, yaitu retailer yang menjual dan manufaktur yang memproduksi. Manfaat apa yang diperoleh oleh retailer dan manufaktur? Dari sisi retailer atau penjual, keuntungan dari pelaksanaan CPFR adalah bisa menghasilkan tingkat stok rak toko yang lebih baik untuk memastikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Stok barangnya tidak berlebihan yang bisa menyebabkan biaya persediaan, dan stoknya juga tidak kurang yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya stock out. Menurunkan level inventaris tadi, persediaannya turun, sehingga biaya persediaan bisa turun, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan ruang persediaan. Kalau persediaannya tidak terlalu tinggi, maka kita bisa gunakan ruang penyimpanan ini untuk menyimpan barang lain. Sehingga ketersediaan barang kita menjadi lebih banyak variasinya. Pelanggan, kalau disediakan pilihan yang jauh lebih banyak, maka mereka akan lebih puas. Dari sisi manufaktur, dengan dijalankannya CPFR, maka hasil peramalannya akan lebih baik. Bullwhip efeknya berkurang, sehingga apa yang direncanakan oleh manufaktur ini benar-benar berasal dari data penjualan di retail. Tingkat persediaan jadi lebih rendah karena lebih bagus hasil peramalannya. Kemudian siklus pengisiannya jadi lebih cepat, maka lead time-nya bisa berkurang. Karena pelanggan lebih puas, diharapkan penjualannya bisa lebih tinggi dan bisa memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Ini merupakan manfaat-manfaat yang diperoleh ketika retail dan manufaktur saling bekerja sama dengan menerapkan CPFR. Namun, penerapan CPFR tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi ketika menerapkan CPFR. Beberapa tantangan yang muncul di antara lain adalah beberapa mitra atau partner dalam rantai pasok, mereka masih enggan untuk beralih dari apa yang biasanya mereka lakukan. Mereka biasanya masih pakai cara tradisional, memesan berdasarkan hitungan mereka sendiri, tidak mau berbagi informasi. Yang kedua, perusahaan tidak memiliki mekanisme yang diperlukan kalau terjadi sesuatu di luar hal-hal yang direncanakan, atau kita sebut sebagai exception management. Yang ketiga, tidak memiliki informasi dan keahlian yang memadai untuk mengelola permintaan. Jadi benar-benar dia nggak tahu, dia hanya mendasarkan berapa jumlah barang yang akan diproduksi, hanya berdasarkan kira-kira. Ini juga akan menyulitkan. Yang bahaya adalah kurangnya kepercayaan dalam berbagi informasi sensitif dengan mitra dalam rantai pasok. Inti dari CPFR itu adalah information sharing, saling berbagi informasi. Kalau mereka kurang kepercayaan, artinya mereka tidak mau sharing informasinya. Kalau mereka tidak mau sharing informasi, maka CPFR-nya nggak akan jalan. Kemudian, standar berbagi informasi yang terfragmentasi antar divisi sama. Ini karena tidak saling percaya, maka ada beberapa informasi yang mungkin disimpan, tidak dibagikan sepenuhnya dengan pihak lain, dan mungkin ada beberapa data yang agak diubah sedikit supaya informasi aktualnya tidak ketahuan oleh pihak lain. Dan terakhir, yang cukup mengganggu dalam CPFR adalah silo mentality, yaitu mereka hanya memikirkan keuntungan diri sendiri atau perusahaan sendiri tanpa memikirkan dampaknya ke bagian lain.
Silo mentality merupakan salah satu hambatan besar dalam kolaborasi bentuk apapun. Siapa saja yang sudah menerapkan CPFR? Ini merupakan gambar dari beberapa perusahaan yang sudah menerapkan CPFR. CPFR diakui sebagai terobosan bisnis dalam hal perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali karena dilakukan secara bersama-sama. CPFR sangat tergantung pada penggunaan teknologi internet dan teknologi informasi yang memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi mulai dari perencanaan operasional sampai dengan pelaksanaannya. CPFR pertama kali dikembangkan oleh Walmart. Walmart merupakan supermarket besar seperti Carrefour atau Giant atau Hypermart yang harus mengelola barang dari ribuan supplier karena dia menjual berbagai macam barang, mulai dari makanan, minuman, pakaian, sampai dengan alat kesehatan. CPFR diakui dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam perkembangannya, CPFR ini banyak dikombinasikan dengan beberapa teknologi lain. Yang pasti internet, ERP pasti digunakan dalam CPFR, dan sekarang perkembangannya adalah CPFR digabung dengan penggunaan teknologi lain seperti RFID. Selain dia bisa memantau stok barang di masing-masing partner, CPFR juga bisa digunakan untuk melacak keberadaan barang. Kira-kira gambaran seperti ini untuk pengembangan CPFR. Terakhir ada tugas, ada 3 soal yang diharapkan Anda selesaikan. Yang pertama adalah Anda buka link YouTube seperti ini. Ada penjelasan tentang demand management dan collaborative planning yang dijelaskan oleh Profesor Nyoman Pujawan, salah satu profesor di bidang logistik. Yang Anda ringkas cukup mulai dari menit ke-14.30 sampai selesai, karena dari menit 0 sampai ke menit 14.30 ini banyak membahas tentang peramalan. Anda boleh silakan melihat, tapi untuk ringkasannya Anda cukup membaca dari menit 14.30 sampai selesai. Soal kedua adalah, saya minta Anda untuk membahas kenapa keterbukaan informasi ini sangat penting dalam pengelolaan permintaan dan pengembangan rantai pasok, dan berikan contoh. Anda boleh gunakan referensi dari luar slide ini, bisa dari buku, jurnal, atau dari media lain yang Anda lihat atau Anda baca. Kemudian, tadi kita sempat bahas bahwa salah satu hal yang sangat menghambat dalam kolaborasi adalah adanya silo mentality. Anda diminta untuk mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan silo mentality dan kenapa silo mentality ini dapat mengganggu, menghambat perkembangan rantai pasok dan juga kolaborasi. Jawabannya tidak ditulis tangan, tapi Anda ketik menggunakan aplikasi Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Anda ketik dalam Word, tapi disimpan dalam bentuk PDF. Jumlah halamannya adalah minimal 2-3 halaman, fontnya Calibri 12, spasinya 1,25. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.